Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Kios Warga Indonesia. Jadi kali ini saya tidak sendiri dan saya bakal ditemani oleh Muhammad Syukur Hashim. Muhammad Syukur Hasim. Apa kabar, Om? Alhamdulillah baik, baik sekali bahkan. Puasa kita tadi? Puasa. Kalau sekarang boleh minum enggak? Oke, boleh, silakan. Kasih syukur Ji. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu nama, identitas, perjalanan karirnya, tapi secara singkat dulu. Oh, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Syukur Hashim, biasa dipanggil Syukur. Untuk sedikit promosi, nama Instagram saya itu hey.kur. Jangan lupa follow. Oke, usaha. Sekarang lagi merintis. Alhamdulillah sibuk di Camer dari calon mertua, kemudian sibuk juga di nasi kuning meja. Jadi bos saya itu mama saya sendiri. Kemudian sibuk di bisnis jasa. Kita ikut latihan outbound. Perhatian! Siap! Perhatian! Siap! Perhatian! Siap! Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Buat teman-teman yang lagi mau building tim, misalkan mau bangun timnya, kita bantu tapi di sini saya bukan guru gitu, kita cuma jadi media untuk komunikasi. Kemudian sibuk juga di tenaga honorer, tapi lebih tepatnya kontrak di dinas PSDA Pengairan. Bukan honorer. Bukan. Lalu kemudian sekarang lagi merintis Mari Brownie. Iya, tepuk dulu dong. Mungkin bisa diceritakan dulu sejarah terbentuknya Camer. Sejarah Awal mulanya, Camer. sejak kapan, terus kapan dikembangkan. Oke, jadi kalau sejarah calon mertua sendiri itu, jadi Camer itu singkatan dari calon mertua, brother. Nah, kalau Camer sendiri berdiri di tahun 2018, tepatnya di bulan Februari tanggal 15. Itu, kalau misalnya itu. Dan awal sejarah sih, karena kemarin saya kerja di satu perusahaan, itu Vivo Mobile. Jadi itu smartphone perusahaan. Nah, di situ saya kemarin sebagai promotor pertama. Promotor di interview sama sales, supervisor, sama yang setelah itu trainer. Nah, pas mau naik jabatan ke head trainer saya itu saya yang interview. Gila kan? Unik di situ Unik ada. dong. Syukur ya. Iya. Terus apa yang menginspirasi Ki untuk berwirausaha? Karena kan bagus nih. Tadi ada toh? karir di perusahaan. Di perusahaan. Saya jungkir balik itu, terus jungkir balik, tapi yang kaya pasti bosnya. Ya, betul. Itu ketahuan. Saya di situ kemarin kalau misalkan kita ngomong persoalan gaji untuk usia saya, alhamdulillah cukup. Paling rendah per bulan 7,5. 750. Amazing. Tidak. 7,5. Makanya berinisiatif untuk jadi bos. Bukan bos. Oh, iya. Bukan bos. Tapi mengarah ke situ toh. Insyaallah. Apalagi bosnya? Terus proses kreatifnya lah. Prosesnya. Ya. Jadi kita kemarin karena keterbatasan modal. Nah, saya keluar dari perusahaan, jadi saya tidak mau keluar konyol. Nah, 3 hari sebelum saya resign, saya itu buat satu project namanya Camer dengan modal 300.000. Nah, karena di situ saya collab, saya joinan modal 300. Modal 300.000. Jadi jangan takut bikin usaha dengan modal yang kecil, bro. Iya.
Oke, jadi modal kita itu 300.000. Saya Muhammad Syukur Hashim, ada juga teman saya Ilyas. Teman kedua itu namanya Wawan. Oh, berarti itu. bertiga di situ. Bertiga kita join 100.000 per orang. Nah, plannya sendiri kita mulai dari 300.000 itu karena kita tidak tahu mau jualan apa dengan uang 300.000 ini. Itu 300 ini buat apa gitu? Buat apa? Nah, kita pertama cari lokasi dulu. Kita alhamdulillah dapat lokasi itu di Jalan Bersih Kejuara karena lihat potensinya di sana itu dari pusat alun-alun lapangan Merdeka ke Pertamina. Saya bilang, oh ini cukup strategis buat jalur ekonomi. Karena kenapa? Setiap orang kota itu akan ke Pertamina. Nah, Pertamina juga titiknya itu di sentral pasar. Jadi saya bilang, oh banyak orang yang lalu lalang di sini. Itu di situ kita belum punya produk sama sekali. Kita belum punya produk karena kita takut mau jualan apa dengan 300.000. Kita tentukan titik dulu apa sih yang bisa dijual di sini. Nah, sambil kita cari titik yang dapatnya itu pas di Jalan Bersih Kejuara, di sana kan banyak penjual buah-buahan. Ya. Di situ banyak penjual buah-buahan. Kita lihat, oh kayaknya saya bisa beli pepaya deh. Saya bisa beli apel. Artinya saya bisa beli buah-buahan. Nah, di sini kita mulai berpikir. Kita mulai kerja nih otaknya. Otak bisnis Cina. Jadi tapi sebenarnya lebih ke kategorinya ke pedagang. Karena kita belum tahu sih strategi apa yang mau kita pakai. Nah, di situ karena kita keterbatasan modal, kita jualnya salad buah jadinya. Kita jualnya salad buah. Kita berhasil bikin salad buah melalui YouTube. Kita lihat, oh salad buah ternyata kayak gini. Nah, kita pakai 4 buah di sana, ada buah naga dan lain-lain. Kita pakai 4 buah. Kita potong jadi 4 bagian. Lalu kemudian kita kan nggak bisa nggak bisa murah, nggak bisa mahal. Sesuaikan pasarnya Bone. Sesuaikan pasarnya Bone. Harus. Jadi kita pakai jelly di situ. Kita pakai jelly. Jadi akal busuk kelihatan, Bro. Kita jual salad buah tapi pakai jelly, gila. Buah jelly ya. Salad buah jelly tapi kita ada hilang. Oke? Jadi kita sembunyikan tapi lebih monoton ke buahnya. Tetap ke monoton ke buahnya. Teknik lah itu, teknik. Sedikit menipu. Ya. Oke, lalu kemudian kita sembunyikan jelinya di bawah, potongan buah di atas, mayones sama garnishnya itu kita pakai anggur, potongan buah anggur. Jadi kita jual dengan nama-nama yang nyeleneh versinya kita, karena kita lihat kemarin kalau penentuan nama nih, nama kita pasti biasanya pakai nama-nama yang kita selalu berpikir, oh saya mau punya nama yang beda daripada yang lain. Ini kasus pertama yang setiap orang mau bikin usaha pasti begitu. Kasusnya apa sih? Namanya apa? Kayaknya calon mertua lebih cocok. Nah, kita target marketnya ya milenial di situ. Kita target marketnya milenial. Nah, milenial sendiri biasanya suka dengan asmara, Bro. Gimana dengan asmara? Cinta-cinta. Jadi kita di situ ada 3 varian. Yang pertama salad buah pacar, salad buah jomblo, dan salad buah apa dulu itu? Rasa harapan yang pernah ada. Harapan yang pernah ada. Oke. Ada lagunya enggak itu? Ada rasa. Ada rasa. Di sini harapannya enggak pernah ada. Jadi begini kan Om Syukur termasuk pemuda Bone yang kreatif. Toh? Masa? Iya. Keren sekali saya. Bisa menangkap isu-isu. Toh? Dan bisa diterima oleh banyak orang. Bukan cuma di lokal loh. Alhamdulillah. Bukan cuma lokal. Kita lihat juga sepak terjangnya bagaimana, bukan sepak bola toh. Untuk pemain bola juga pernah jadi model. Model TTS. Jadi untuk pembagiannya itu bagaimana, kan dari modal 300.000. Jadi pembagiannya itu artinya pembagian job. Oh, dari kita bertiga ini. Ya, dari bertiga. Siapa yang memasarkan? Siapa yang di dapur? Oke, dapat. Nah, untuk pembagian job desk di situ kita bagi divisi. Nah, kalau misalkan kita komitmen, Bro. Kalau saya berdua, ini rentang, pasti cekcok. Artinya kita mau tidak mau. Kalau kita berpikir jangka panjang, kalau saya berbeda pendapat umumnya nih, perbedaan kemampuannya kita beda. Saya dasarnya dari perusahaan, yang satu basicnya belum pernah di perusahaan. Saya bilang kalau saya saya ngotot pakai versi saya, temanku pasti nggak dapat, pasti ujung-ujungnya cekcok. Makanya saya saya cari partner ketiga biar jadi penengah. Alhamdulillah dapat, dan orang ketiga ini paham produk. Nah itu, kita cari orang ketiga yang paham produk, karena saya tidak mengerti produk. Saya bisa memasarkan dari pengalaman pekerjaan sebelumnya di marketing, di Planet Surf 3 tahun, di Vivo juga 1 tahun. Alhamdulillah dapat pembelajaran luar biasa di sana. Lalu kemudian saya di marketing, Ilyas di waktu itu
operasional. Jadi dia di bagian teknis. Kalau misalkan mau pinjam barang, mau penyediaan alat, bahan-bahan. Nah, yang satu Wawan di bendahara. Itu job desk-nya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten sih untuk pembagian job desk-nya, alhamdulillah. 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 Semoga lancar toh. Amin. Jadi saya dengar juga Om Syukur ini ada buat channel YouTube. Oh, Ya. kita kompetisi nih. Kita kompetisi. Jangan, tapi sehat kan? Ya, ya, harus gitu kompetisi Tapi sobat. sebenarnya saya minder ini Ya. sama KWK. Saya subscribernya alhamdulillah sekarang sudah 5 bro. Oh, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke. Mari bercerita. Terus pengalaman lagi bercerita tentang Pengalaman. toh. Yoi. Sejauh ini pengalaman yang baik itu toh selama usahanya dimulai dan tidak disangka apa yang tidak bisa, pokoknya pasti kita dalam berusaha itu ya, di dalam usaha tak ada yang tidak bisa disangka-sangka. Betul. Bisanya itu begini, bisanya itu. Nah, Oke, wow pertama yang pernah iya, saya iya. dapatkan. Wow pertama. Wow pertama yang pernah saya dapatkan dari modal 300.000 itu dalam sebulan saya pernah capai 117 juta bersih. Wow. Luar biasa. Alhamdulillah, keren kan? Keren. 300.000 bro. Dari Coba. 300.000. Bisa capai 117. Tapi itu kita dibantu. Artinya itu bukan real jualan di store, outlet mandiri, tidak. Kita dibantu sama event. Waktu itu Ramadan. Oh iya. Waktu itu Ramadan ada beberapa event yang bantu kita dan per malam pernah capai 9 juta dan di situ kita merasa hebat banget ya. Kalau misalkan kita dari modal 300 bisa sampai segini 9 juta dan itu luar biasa sekali menurut saya. Dan untuk pahit-pahitnya, pertanyaan tadi ada pahit ya? Ada pahitnya. Oke, pahit-pahitnya. Awalnya kita itu start, jadi kita itu Minum. tidak punya alat. Kita tidak punya alat, bro. Jadi kita keterbatasan di operasional. Jadi pertama tempat es batu yang kita pakai itu panci. Panci kemarin itu kalau misalkan kita cerita tentang pahitnya, kita kan dari modal 300.000 bro. Nah pasti jelas operasionalnya gimana? Kita cuma bisa beli bahan loh dari 300.000. Oke, kita pinjam. Mau tidak mau kita harus pinjam. Nanti kalau misalkan sudah ada uang, ya harus mandiri dong. Nah, kita pakai tempat es batu saja, bro. Kita masih pakai panci. Yang biasanya orang pakai gabus atau termos. Kita pakai panci itu ukuran nasi untuk 10 orang pancinya. Lalu kemudian untuk produk kita belinya gabus ikan warna putih gitu. Nah, itu buat simpan es batu, simpan salad buahnya karena kita nggak bisa beli showcase, kita nggak bisa beli freezer. Itu kita nggak bisa beli. Di situ kita simpan untuk sebagai alat pendingin. Kemudian untuk bootnya sendiri kita pinjam meja itu dari Lamone. Ada salah satu cafe di Bonn namanya Lamone. Alhamdulillah bisa kenal sama ownernya. Kami terima kasih karena sudah jadi orang yang baik selama ini. Kita pinjam. Kita langkah awal yang kita lakukan nih. Pertama, karena saya belum pernah bersafari dengan bertiga orang ini, belum pernah bersafari. Kita baru kenal. Nah, oke, kenal nongkrong pernah, tapi kenal bermitra belum. Kita ambil kos. Semuanya tinggal dalam kota dan kita ambil kos. Jadi Gimana di caranya? situ membangun keharmonisasian. Betul, kita bangun harmonisasinya di situ. Dan satu yang kita bangun religious company. Kita bangun sisi religiusnya kita karena kenapa sih sadar kalau kita jungkir balik, tapi kalau kita tidak minta sama Tuhan apa yang datang gitu. Kalau ada hasil berkahnya dapat enggak? Kayak gitu. Jadi kita punya aturan waktu itu. Kita punya aturan yang tidak bangun sholat subuh tidak dapat jatah makan pagi. Oh, Nah, keren. jadi Tapi kita tidak- kalau makan sembunyi-sembunyi, Kita kan sekos. Gitu. ya kan ada alasan tundul nah, perlu keluar. Boleh. Pakai uang pribadinya. Oh, Itu kan pakai uang pribadinya. Oh, ya, Nah. jadi yang Anggaran dari perusahaan. Oh, Oke. Jadi ada jatahnya 5.000 sebenarnya. Kita tetap irit di kos. Kalau kita sholat subuh dapat 5.000 buat sarapan pagi. Nah, kalau setelah itu kita kan udah punya bos selain aturan. Kita dibawahi sama aturan. Jadi yang tidak bangun jam 8, kita tidak ada istilah kasih bangun. Jangan kasih bangun. Dia mau tidur silakan. Jadi harus mandiri bangunnya. Nah, kalau misalkan dia tidak bangun pagi lagi, dia tidak dapat jatah makan malam, bro. Begitu. Gitu. Jadi sangar enggak aturannya. Nah, itu. Jadi kita mulai dari religiusnya kemudian ke teknisnya. Nah, kalau kita juga punya target. Kalau kita tembus target dapat 10.000. Kalau sarapan dan makan malam kan 5.000. Tapi kalau tembus target
dapat 10.000. Tidak, maksudnya target pribadi, Target penjualan. target penjualan pribadi Tidak. atau semua Outlet semuanya. Outlet, Kita hitung semuanya. Anggaplah waktu itu kita targetnya 1 juta. Tapi kalau tembus 1 juta dapat 10.000 per orang. 10.000 per orang. Oh, berarti 30.000 yang keluar dari perusahaan. 30.000 yang keluar dari perusahaan. Itu aturan yang jadi bosnya gitu. Nah, setelah itu karena kita ngekos, jadi kita bawa barang-barang itu pakai motor. Ada yang pakai ini, pegang gabusnya, digandeng pakai motor. Kita berdua sampai di Beskar. Kita kasih bangun tenda karena kita nggak bisa beli tenda yang segitiga, tenda but itu. Ya, tenda Jadi but. kita pakai tenda bulan pinjam sama Mapala, tenda bulan Mapala dari STIH waktu itu. Jadi kita pinjam, kita buat green tea di dalam situ, orang mau pesan. Jadi kita terlihat kumuh biasanya, tapi alhamdulillah dari kumuh-kumuhnya itu bro, kita dapat berkahnya. Karena kenapa? Ibu-ibu datang. Waktu itu saya jamin kita masih sendiri, milenial yang berani turun ke pinggir jalan dengan penampilan yang bego. Kenapa kita jualannya itu tidak keren, tapi hati kita keren bro. Yes. Bukan kalian yang keren, saya yang keren. Oke, lalu kemudian karena kita pinjamnya di situ, itu pahit sekali menurut saya kalau kita mulai dengan modal sedikit sebenarnya. Tapi kita punya, kenapa kita maunya pakai modal sedikit? Kita kemarin bilang jangan pakai uang bank. Kita punya channel ke bank, kita punya teman yang kerja di bank, kita punya ini, tapi kita sama sekali tidak mau pakai itu. Karena kita tahu jebakan riba itu, tahu kan aturannya riba kayak gimana. Oke, sekarang syukur on going. Jadi di sini kita bercerita tentang syukur sudah berapa lama di chambernya, syukur sudah berapa lama di Mari Brownies-nya, terus syukur sudah berapa lama di apa lagi nasi kuningnya, dan sekarang kan juga syukur sebagai honorer ya atau tenaga kontrak. Mungkin bisa diceritakan dulu itu. Kalau di tenaga honor, karena pekerjaan saya yang bersamaan, kemarin kerja di Vivo bersamaan juga dengan kerja di Dinas PSDA Pengairan. Di situ alhamdulillah sampai sekarang sudah jalan 3 tahun 4 tahun kalau nggak salah. Di situ. Jadi bersamaan jobnya itu 2 waktu itu. Keluar dari Vivo, saya langsung di Camer. Camer sampai tahun ini sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya. Jadi saya 2 tahun lebih di Vivo, kemudian nasi kuning alhamdulillah sudah sampai setahun sampai sekarang. Kemudian apa lagi? Mari Brownies lagi launching sekarang. Alhamdulillah kemarin kita hari ke-5 sudah tembus golnya. Ada beberapa gol kita dan alhamdulillah tembus. Salah satunya ini produk harus jadi oleh-oleh dan sudah keluar kota di hari ke-5. Sudah tembus rumah jabatan juga. Alhamdulillah. Wow, syukur. Luar biasa. Mari Brownies, Pak. Oke, dengan jumlah sebanyak itu toh. Jadi apa kira-kira caranya untuk anak-anak muda sekarang, kan beda-beda bagaimana cara membagi waktu lah. Bagi waktu. Ya. Oke, jadi kalau bagi waktunya karena kan pagi, kalau kantor itu harus pagi. Ya. Nah, jadi saya itu pagi-paginya itu harus ke kantor dulu. Karena kebetulan di kantor kita job desk-nya itu lapangan. Jadi enggak harus masuk ke kantor. Kita lapangan. Jadi habis cek kondisi pengairan, bagaimana apakah saluran pengairan masih berfungsi, itu kita yang kontrol. Jadi bersihkan tanggulnya, ya, kita turun ke sungai, cabut rumputnya. Jadi berarti kalau banjir bisa kah tuntut kok? Jangan juga. Berarti udah kerja. Bukan dari sungai saya, Pak. Kita punya lokasi masing-masing. Iya. Tapi himbau pemerintah tuh untuk tidak buang sampah. Buat Pak Kepala Dinas, kalau misalkan lihat ini, mohon maaf. Oke, lanjut. Jadi pagi, habis itu kita nge-grab. Jadi saya juga aktif di Grab motor, tukang ojek, bro. Gimana? Mau dibonceng sama Kak Syukur. Betul juga, Dek. Tapi saya tadi bilang sekir dipuji-puji, ternyata saya lihat di kamera benar, saya ganteng ternyata. Ya didengarkan. Oke, saya naik Grab sambil persiapan belanja buat ke pasar. Jadi bahan buat jualan nasi kuningnya. Jadi sambil nge-Grab kita aktifkan kalau misalkan ada orderan bahan-bahan untuk Maija kita cancel dulu. Ya. Maija cancel dulu jualannya. Saya mau gandeng cewek. Orderan, bro. Lalu kemudian kita malam jualan nasi kuning sambil monitor tim saya di calon mertua. Jadi gitu cara manajemennya. Untuk
kan salah satu project juga ada main bolela yang tadi building team yang biasa keluar daerah. Itu kita ambil jobnya tergantung sih kalau misalkan ada job, karena itu kan bukan pekerjaan khusus umum. Di situ kemarin kita pasang harga per kepala itu 80.000 per kepala. Dan terakhir di Sengkang di masa corona, tapi belum positif ya. Belum ada yang positif di Sengkang, ada 40 orang di sana pesertanya, dan bayangkan 80.000 bro. Kali 40 lumayan. Nasi kuning tertutup di 1 minggu. Cina. Jadi sampai di mana progresnya untuk di Camar, untuk di pokoknya profesinya lah. Kalau misalkan untuk Camar sendiri, sebenarnya saya bingung bukannya saya sibuk banyak uang, sebenarnya saya lebih ke sok sibuk sebenarnya, karena menghindari yang namanya malas bro. Menghindari namanya malas. Tapi bagus lah sok sibuknya, artinya dalam positif. Positif. Saya juga biasa pakai bro. Iya. Pakai di Telepon. pakai telepon, yoi. Oke, Garing. sekarang one on playlist. Oke, jadi di sini sebutkan 3 tokoh motivator. Oh, 3 tokoh motivator. Ini lokal atau bebas? Bebas. Oke, kalau misalkan untuk orang Bone, Ya, saya motivator saya itu Ismail Bahtiar. Ismail Bahtiar itu asal Bone, dan dari story-nya luar biasa sekali. Sekarang punya saya tidak usah jelaskan, nanti orangnya marah. Ismail Bahtiar. Kemudian kalau anak muda selanjutnya itu Riko Huang. Riko Huang itu keren sekali juga. Cerita-ceritanya keren dan sampai pencapaian sekarang itu luar biasa. Dan yang ketiga itu ini bisnis toh. Siapa dia? Untuk saat ini saya dapatnya 2. Tapi kalau misalkan dari progres Mari Brownies, saya keren sekali lihat Kak Iping dari Brocil. Itu keren sekali angkat Kota Makassar melalui produknya. Ya. Keren sekali. Terus apa target ke depannya nih? Target Untuk kedepannya. semua usahanya. Untuk semua usahanya, Ya. targetnya untuk Camar bisa jadi working space. Sebenarnya sempit untuk itu. Saya tidak mau neko-neko. Intinya ini tempat Camar harus jadi working space. Ada tempat edukasi, belajar, kita kumpul, kemudian produktif, orang kerja tugas, itu buat Camar. Buat Camar. Kalau misalkan buat Brownies, bagaimana caranya ini? Goalnya dikenal di se-Indonesia, bahkan internasional insya Allah. Jadi oleh-oleh khas Bone. Biar dikenal Bonenya. Kita memang sudah dikenal, tapi harus terkenal banget. Harus terkenal. Luar biasa. Bone kawe. Mari ke Bone. Mari ke Bone. Brownies kue. Terus apa harapannya lah untuk semua lagi? Apa harapan semua? Tadi kan targetnya, terus sekarang apa harapannya? Harapan apanya dulu masnya? Mungkin harapannya untuk Mari Brownies-nya, Mak Ijanya, Bisa bermanfaat untuk orang lain. dan Kalau membuat bermanfaat. perut kenyang ya. Kalau dari nasi Melancarkan kuning. peredaran darah, melancarkan Iya, peredaran iya, dana. iya. Oke, terus apa harapannya untuk anak muda Bone? Menolak menyerah. Menolak menyerah. Jangan banyak alasan, karena alasan yang menghancurkan mimpi-mimpimu. Tapi itu coach. Quotes of the day. Syukur kasih. Yes. Oke, menurut Om Syukur. Panggil sayang mas, jangan panggil om. Sayangnya jangan, nanti kita dikira homo. Nanti kan ada orang ketiga toh. Ya, oke, apa menurutnya Om Syukur lah pandangannya tentang channel ini Suara Warga? Channel Suara Warga menurut saya berapa kata nih maunya? Menolak menyerah. Jangan mulai menyerah dan jangan banyak alasan bro. Karena alasan yang akan menghancurkan mimpi-mimpimu. Luar biasa. Syukur. Yoi. Oke, sekarang menurut Om Syukur itu kios warga itu bagaimana? Pertama saya datang. Suara warga. Suara warga ini saya bilang keren sekali bro. Karena pertama lakukan. Tapi masih lebih keren saya dong. Lebih keren saya. Syukur. Oke. Suara warga ini keren sekali menurut saya. Karena kenapa? Saya juga bangun channel ya kurang lebih kayak begini. Tapi saya lihat antusiasnya Suara Warga ini jauh sekali dengan apa yang ada di pikiranku. Dari teknisnya. Ternyata di sini ada naskah bro, yang biasanya orang
di luar konsep ternyata sudah terkonsep jauh-jauh hari sebelumnya, dan ini apresiasi sekali dari saya. Sekalipun saya bukan siapa-siapa ya, tapi tepuk tangan saya berharga untuk ini semua. Wah, hidup para warga. Hidup suara warga. Terus kenapa orang-orang di luar sana harus menonton suara warga ini? Wajib bro, karena kalau misalkan kamu masih merendahkan diri, masih mau menyerah, coba lihat wajah orang-orang yang pernah cerita kok. Nah, orang yang pernah cerita kok di situ akan berhenti ke menyerah. Berhenti ke menyerah sebenarnya tidak nyambung. Saya mau coba sampaikan kok sebenarnya kata-kata. Tapi kenapa kalian wajib nonton ini? Insya Allah channel ini itu pertama edukatif, bermanfaat. Kalau misalkan ibarat makanan ini bergizi sekali bro, dan berkahnya luar biasa karena amal jariahnya mungkin ada beberapa orang yang petik dan bisa ambil pembelajaran dari sini. Kemudian yang ketiga, kamu bisa terkenal. Iya. Iya, bisa terkenal. Betul. Karena saya sudah ada di sini dan bisa juga terkenal. Iya. Artinya kita bagi-bagi Iya, betul. Kita udah corona. Oke, sekarang kita masuk ke Sanitizer. Iya. Mulutnya. lewat nih puas sudah mungkin buka. Oh, betul. Oke, sekarang Just Choice. Apa Jadi itu? di sini saya memberikan pertanyaan, terus Om Syukur tinggal Pulang. pilih satu jawaban. Oke. Iya. Terus oke, yang pertama itu ada PNS atau pengusaha. Pengusaha. Oh. Luar biasa. Oke, yang kedua karyawan 3 juta per bulan atau usaha sendiri 500.000 per bulan. Kalau posisinya begitu ya. Nggak langsung Oke, pokoknya. karyawan 3 juta per bulan. Kontradiksi ya. Ngapain kerja kalau cuma 500 bro? Pulang. Oke, yang ketiga teman atau pacar. Pacar. Oh, pacar. Prioritas cuy. Dengar itu teman-temannya. Iya. Dengar. Oke, yang keempat. Pacar bukan temanku ya. Oh, iya. Oke, kapal udara atau kelompok penerbang roket. Kapal udara. Kapal udara. La 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 la. Hey. Jack Ma atau Mark Zuckerberg. Aku ini. Jack Ma. Oh, Jack Ma. Iya, Jack Ma. Itu dari Jack Ma. Itu orang keren banget bro, keren Iya, banget. iya. Muka kotak tapi Oh iya, idenya bro. aku tahu. Betul, Tahu bisa, betul. Pak. Tahu Dita Buti. Keren sekali. Bone atau Makassar. Bone. Bone. I love Bone. Bone kue. I Bone. I love Bone. Oke, pantai atau gunung? Pantai. Pantai. Oh, di anak situ pantai. banyak Senja. sekali. Kenangan. Oke, yang terakhir, YouTuber atau selebgram? YouTuber. YouTuber. Oh, oke, YouTuber. Betul, selebgram juga lah. Pengejar AdSense. Oke, itu tadi penyampaian dari Om Syukur. Yeah. Sangat luar biasa sekali, sangat bermanfaat sekali buat Keren sekali. kita semua di sini dan buat Amin. ya anak-anak muda tentunya. Amin. Jadi jangan takut berusaha, Jangan takut berusaha karena modal. ya karena modal. Intinya pasti kita usaha dulu, nanti modal pasti akan Terputar datang sendiri ya, bro. terputar sendiri. Keuntungan juga betul. akan datang belakangan. Jadi harapan kami semoga Om Syukur tetap jadi yang seperti ini untuk kedepannya, untuk masyarakat juga. Amin. Terus semoga juga usahanya berjalan dengan sukses. Amin amin. Ya, sehat selalu. Amin. Terus buat teman-teman bagaimana caranya bisa tahu di mana outletnya Camar, di mana bisa dapat browniesnya atau nasi kuningnya. Kalau misalkan outlet Camar langsung jawab ya. Oh. Kalau misalkan outlet Camar ada di Jalan Biru, Ya. alhamdulillah. Tapi plan bulan depan kita after corona ini kita ekspansi ke Bali. Wih, Woi. luar biasa. Cakai. Berarti kalau ke Bali ditinggalkan nasi kuningnya, honorernya. Jadi itu juga. Tapi kita kan bisa autopilot. Wah! Nasi kuning depan outlet Camar juga Jalan Biru. Kita jualannya malam. Kemarin buka pagi tapi kita selalu rugi. Iya. Tidak habis. Iya. Oke, untuk namanya dulu, untuk nama Instagramnya, Hmm. Camarnya. Halo Camar, calon _ mertua, hashtag find your love here, temukan cintamu di sini. Artinya temukan cintamu itu bersama Tuhan, agamamu itu. Gitu. Kalau lu kemudian
Mari Brownies kita masih home industry bro. Kita belum punya outlet. Insya Allah se Indonesia. Amin. Jadi kalau Pesan yang mau via order, online dulu. via online dulu. Via online dulu. Tapi kita kalau dalam kota pengantaran delivery free sih. Oh, iya. Kita gratis. Kuat naik motor kan Grab. Kalau nasi kuningnya. Nasi kuningnya kita stay di situ bro. Kita stay depan Camer. Ada karyawan yang kerja. Saya keluyuran. Keren. Mantap, Maaf, mantap. buat Lilis yang lihat ini saya nggak bermaksud apa-apa Lilis. Oke, itulah dari penyembahan dari Sogor. Jangan lupa Yeay. like, share, and subscribe channelnya Kios Warga Indonesia dan channelnya Mari bercerita. Mari di Bercerita. Oke, Mi. Yes. Saya Dwiki Aryadi alias Wiki Mices. Dari saya Muhammad Syukur Hashim alias Heikur. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Oke. And cut. Kakak. Dapat Ji? Semangat. Bercerita.